Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi istafa afdala rusuli wa akramahum fahadahum ila tariqil haqqi wa arsyadahum fakanna haqqan akmala barriyatil khulfan wa arhamhum wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh man ata'ahu naja wa suma min azamis sa'ir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usiku wan nafsi bi taqwallahi ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam setiap langkah hidup kita, dalam sepi maupun di keramaian, ada seseorang yang selalu mencintai kita dengan tulus. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul paling mulia yang mempunyai kecintaan tiada batas kepada umatnya. Kecintaan Rasulullah kepada umatnya digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Marilah kita baca kisah hidup manusia agung ini. Niscaya kita akan menemukan betapa besar cintanya kepada umatnya. Bukti kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya tergambar dalam beberapa fragmen kehidupan beliau. Di antaranya yang pertama, beliau pernah memberikan ilustrasi mengenai usaha yang beliau lakukan agar umatnya tidak terjerumus ke dalam pedihnya api neraka. Dalam sabdanya, ala wa inni ahizun bihujazikum antahafatu finnar katahafutihil firash awil zamba. Ingatlah, sesungguhnya akulah yang menghalang-halangi kalian agar jangan sampai kalian berhamburan terjun ke neraka sebagaimana berhamburnya laron atau lalat. Hadis riwayat Ahmad. Upaya Rasulullah SAW agar kita umatnya tidak masuk ke dalam neraka adalah dengan membimbing mereka menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh detik kehidupannya sejak diangkat menjadi Rasul, beliau wakafkan untuk umatnya dengan seluruh pengorbanan yang beliau berikan, baik harta, tenaga, pikiran, perasaan, waktu dan jiwa beliau. Semua itu beliau lakukan dengan satu harapan, agar umatnya bahagia di dunia dan selamat di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, man baqiya syai'u yuqaribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa faqad buyyina lakum. Tiada sesuatu pun yang tersisa dari apa yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, terdapat sebuah peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan betapa cinta dan kasihnya Rasulullah kepada kita umatnya. Ketika berdakwah di kota Taif, beliau mendapatkan cacian dan makian. Bahkan kemudian beliau diusir dari Taif dengan hinaan, pukulan,
tendangan dan lemparan batu setiap kali beliau terjatuh karena tidak kuat menahan sakit. Mereka memaksanya untuk berdiri dan kembali melemparinya dengan batu. Pada akhirnya Rasulullah berhasil keluar dari kota Thaif sejauh 5 kilometer diiringi dengan semua siksaan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, malaikat penjaga gunung memanggilnya, mengucapkan salam lalu berkata, "Ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim aksabai." Wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan Aksabain, 2 gunung besar di Mekah ini. Apakah kiranya jawaban Rasulullah ketika mendengar tawaran dari malaikat penjaga gunung tersebut? Beliau yang sedang sakit secara fisik karena disiksa dan merasa pedih hatinya karena kecewa dengan perlakuan kaumnya. Akankah beliau menerima tawaran agar penduduk Taif dibenamkan ke dalam bumi? Bila kita yang berada pada situasi tersebut, barangkali kita akan segera menyetujui dan menyambut dengan gembira tawaran malaikat tersebut. Akan tetapi beliau adalah manusia dengan sejuta kasih di hatinya, sosok manusia yang hatinya telah disucikan oleh Allah dari segala kekotoran. Makalah inilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslahbihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a." Tidak, justru aku berharap Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari mereka anak keturunan yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan apapun jua. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, maka malaikat pun berkata, "Innallaha ammarani an uti'aka fi qaumika lima sana'uku ma'ak." Sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku supaya aku menuruti keinginanmu terhadap kaummu karena perbuatan mereka kepadamu. Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah, "Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengerti. Betapa besar cintamu kepada umat ini ya Rasulullah. Betapapun pedih siksaan yang engkau terima, betapapun cacian dan hinaan yang engkau dapatkan, engkau justru membalas dengan doa yang penuh keikhlasan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bukti ketiga kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya adalah ketika beliau menangguhkan doa yang paling utama di dunia untuk diganti dengan syafaatnya di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli nabi da'watu mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah." Setiap nabi memiliki doa mustajab yang dia panjatkan, maka aku berkeinginan untuk menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syafaat adalah pertolongan dari orang-orang tertentu yang diberi izin oleh Allah kepada orang yang mereka kehendaki di akhir kiamat nanti. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa para malaikat, nabi dan orang-orang soleh mempunyai hak untuk memberikan syafaat. Akan tetapi khusus bagi Rasulullah SAW, beliau mempunyai syafaat yang paling utama yang disebut dengan as-syafa'ah al-kubra. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwa ia menangguhkan doa mustajabnya agar menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Yaitu bahwa pada hari kiamat nanti, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan panas yang sangat menyengat, mereka berduyun-duyun mendatangi para nabi seraya memohon agar segera dipindahkan dari padang mahsyar ini. Mereka mendatangi Nabi Adam dan mengatakan,
berilah kami syafaat dari Rabbmu. Adam pun menjawab, aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim, karena dia adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Mereka mendatangi Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim berkata, aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Musa, karena dia adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Maka mereka mendatangi Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa berkata, aku tidak punya hak. Pergilah kalian ke Nabi Isa, karena dia adalah ruhullah dan kalimatnya. Mereka mendatangi Nabi Isa, dan Nabi Isa berkata, aku tidak punya hak. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, annalaha fa astazin ala rabbi fayuzanuli. Ya, aku punya hak, maka aku minta izin kepada Rabbku, maka dia memberiku izin. Hadis riwayat Bukhari. Inilah syafaat yang nanti akan diterima, bahkan bukan cuma oleh umat Islam saja, akan tetapi oleh seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir. Hal ini disebabkan karena Rasulullah mempunyai hati yang penuh kasih, sehingga merelakan untuk menangguhkan doa mustajabnya di dunia agar bisa membebaskan seluruh umat manusia dari panasnya padang mahsyar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, selain as-syafa' al-kubra yang diberikan kepada seluruh umat manusia, Rasulullah juga mempunyai syafaat yang akan diberikan secara khusus kepada umatnya. Lalu siapakah mereka yang akan berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Merekalah umat Rasulullah. Merekalah umat Rasulullah yang berikrar tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dengan penuh keikhlasan dari hatinya dan melaksanakan konsekuensi dari kalimat syahadat tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisafaatika yaumal qiyamati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, secara ikhlas dalam hatinya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bukti keempat kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya ditunjukkan dalam sebuah peristiwa yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari membaca firman Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Ibrahim, yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka ia termasuk golonganku. Dan kemudian beliau membaca ayat mengenai Nabi Isa yang berkata, yang artinya, jika engkau mengazab mereka kaumku, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat tangannya seraya berdoa, ya Allah, umatku, umatku. Kemudian beliau menangis. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, datangilah Muhammad, dan sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui, dan tanyalah ia apa yang membuatmu menangis. Maka Jibril mendatangi dan bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memberitahunya apa yang beliau katakan. Maka Allah berfirman, dan ia lebih mengetahui, wahai Jibril, datangilah Muhammad dan katakan mengenai umatku, kami akan menyenangkanmu dan tidak akan berbuat keburukan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini
kita bisa melihat betapa khawatirnya Rasulullah terhadap umatnya, sehingga membuat beliau berdoa dan menangis. Ini semua menunjukkan kasih sayang Rasulullah yang amat besar kepada kaumnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka bergembiralah wahai kita kaum muslimin, karena kecintaan yang besar dari Rasulullah SAW kepada kita, umatnya. Lalu setelah mengetahui betapa besar cinta Rasulullah kepada kita, apakah pantas jika kita menjadikan orang lain lebih kita cintai daripada Rasulullah? Apabila sampai mencintai orang yang tidak beriman atau pelaku-pelaku maksiat, tentu sangat tidak layak jika kita melakukan hal itu. Maka marilah kita jadikan Rasulullah sebagai manusia yang paling kita cintai, lebih dari ayah dan ibu kandung kita, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Dan kemudian marilah kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti ajaran beliau dalam segala urusan hidup kita tanpa membeda-bedakannya, karena Rasulullah telah mengajarkan semua yang diperlukan manusia agar mampu mengarungi kehidupan ini dengan selamat di dunia dan insya Allah juga selamat di akhirat nanti. Dan mari kita titipkan salam dan rindu kita kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.